Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa alhamdulillah ما زلنا في هذا الشهر، شهر عظيم، شهر المبارك، شهر العطاء، وهو شهر الربيع، ويسمى أيضا بشهر الربيع الأول وربيع الأنور، شهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعرت أمه وانتشر الضوء. عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مع الضوء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menghirup udara di bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan ini dinamakan bulan Rabiul Awal, dinamakan juga Rabiul Anwar. Nah, jadi bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di bulan ini dimuliakannya bulan Rabiul Awal karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimuliakannya bulan Ramadan? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Lalu kenapa dimuliakannya bulan Rabiul Awal? Karena di sana wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sepatutnya kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang itu yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menebus jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliaulah yang membawa umatnya dari yang gelap menjadi yang terang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Jadi sungguh jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiada tara. Bimadza nujzi bih? Dengan apa kita membalasnya? Nujzi bihi bi kathratis salati alaih. Kita bisa membalasnya dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau. Nah, jadi perkara-perkara yang sunnah kerjakan. Itu semata-mata untuk ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semata-mata untuk kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dengan itu kita bisa membalas jasa Rasulullah SAW. Sekarang kan bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Kebanyakan orang ingat kepada Rasulullah SAW pada bulan kelahirannya saja. Sama seperti si fulan ulang tahun misalkan. Ya, jadi si fulan ini cuma diingat pada hari ulang tahunnya saja. Apakah begitu kita kepada Rasulullah? Bulan ini adalah bulan kelahirannya Rasul. Apakah dengan bulan ini kita bisa mengingat Rasul? Lalu di bulan-bulan yang lain kita nggak pernah mengikuti Rasul? Apakah di bulan ini kita mau mengikuti sunnah Rasul? Lalu di bulan-bulan yang lain kita tidak mau mengikuti Rasul? Nah, jadi kita perlu mengoreksi diri. Jadi Rasulullah SAW itu nggak butuh amal kita. Kita yang butuh kepada amal kita. Akan tetapi kenapa kita mengikuti Rasul? Ya karena memang itu adalah sumber dari syariat Islam. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kita kembali ke bulan Rabiul Awal. Jadi bulan ini adalah bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, penuh pengampunan, dan penuh futuh. Apa arti futuh? Pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillah, barang siapa yang mau Allah memberikan dia rahmat, maka dia berdoa di bulan Rabiul Awal. Barang siapa yang mau Allah memberikan dia futuh, kefahaman dalam ilmu, dalam rizki, dalam apapun, maka dia memperbanyak doa di bulan Rabiul Awal. Jadi bukan hanya kelahirannya Rasul saja.
Nah, jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita an nukatsir doa, untuk memperbanyak doa di bulan Rabiul Awal. Doa ini semata-mata untuk kita. Masa kita yang butuh terus kita nggak mau berdoa? Nah, jadi ada bulan yang dihormati atau dimuliakan dengan perkara tertentu. Seperti yang kita sebutkan tadi, bulan Ramadan menjadi mulia karena adanya Lailatul Qadar. Begitu pula Rabiul Awal menjadi mulia karena ada kelahirannya Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih mulia, Lailatul Qadar atau kelahirannya Rasul? Nah, jadi ada hari di mana hari itu lebih mulia dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah, jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan katanya. Akan tetapi masih ada hari yang mengalahkan Lailatul Qadar, yaitu hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi hari kelahirannya Rasulullah SAW itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian di bulan ini seperti yang kita ketahui dilahirkannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Katsir minat taghayyirat wal mutaghayyirat. Nah, jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan yang ada pada diri manusia dan ada perubahan yang ada pada alam semesta. Indama wulida Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, istash'arat ummuhu, ibunya itu merasa, ketika dilahirkan ibunya itu merasakan sesuatu. Wa kharaja ma'ahu dhaw, dan keluar bersamaan dengan Rasulullah SAW dari rahim ibunya apa yang keluar? Cahaya. Jadi Rasulullah SAW itu keluar dari rahim ibunya itu berserta cahaya yang keluar mengikutinya. Dari lahir saja sudah diikuti dengan cahaya. Makanya Rasulullah SAW dikatakan nur. Rasulullah itu cahaya. Nah, cahaya yang keluar ini bukan sembarang cahaya. Fantashara daw'uhu ila ardi Syam. Jadi cahaya ini yang berbarengan dengan lahirnya Rasulullah SAW muntashir, menyebar di daerah Syam. Pada waktu itu dinamakan dengan Syam, menyebar. Lalu penduduk Syam itu bingung, ada apa kok tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Nggak ada matahari, nggak ada apa, nggak ada lampu. Tiba-tiba ada cahaya yang menerangi. Jadi semua penduduk Syam pada waktu itu kebingungan ada apa. Padahal ternyata itu adalah cahaya yang keluar berbarengan dengan Rasulullah SAW. Penduduk Syam belum tahu. Kemudian para penduduk Syam ini saking takutnya mengadu ke para pendeta atau para ahli ilmu, orang pintar bahasa kita sekarang. Mereka orang Syam ini mengadu kepada orang pintar, bertanya ada apa kok ada cahaya, malam-malam kok ada cahaya. Kemudian orang pintar ini mengatakan kepada salah satu perempuan di sana, hal junint, apakah engkau sedang mengandung? Begitu kata pertanyaan orang pintar ini. Hal junint, apakah engkau sedang mengandung? Yang ditanya itu mengatakan, la, ana tidak sedang mengandung. Kemudian orang pintar itu bertanya lagi, hal wulida minkum gulam, apakah ada yang lahir pada malam ini? Atau apakah ada anak yang baru lahir pada malam ini? Para penduduk mengatakan na'am. Para penduduk mengatakan iya. Ada seorang yang baru lahir di malam ini. Nah, si pendeta ini, orang pintar ini mengatakan, uridu an arah, aku mau melihatnya. Penasaran nih. Orang pintar ini mau melihat orang yang lahir pada malam ini. Falamma ra'ah, ketika orang pintar ini melihat siapa yang lahir, mughma alaih. Orang pintar ini apa yang terjadi? Pingsan dia. Ketika orang pintar ini melihat siapa yang lahir pada malam itu, pingsan dia. Ini orang pintar pingsan. Falamma afak, ketika orang pintar itu bangun dari pingsannya, beliau mengatakan, apa katanya? Ya ayuhan nas, wahai manusia penduduk Syam, laqad wulida minkum, sungguh telah lahir dari kalian atau di antara kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tukhtamu bihil anbiya, sungguh telah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul dari Allah, kekasih dari Allah yang menutup kenabian. Telah lahir seorang rasul. Jadi begitulah proses atau kisah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para penduduk Syam itu heran. Kenapa kok bisa ada seorang anak kecil yang baru keluar dari rahim ibunya berbarengan dengan cahaya yang sangat terang hingga membuat orang pintar itu pingsan. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan orang yang lahir itu bukan sembarang orang. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang mulia, orang yang bercahaya, kekasih dari Allah,
orang yang paling mulia di muka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum Allah ciptakan Rasulullah, cahaya dulu diciptakan. Nah, karena kita sebagai manusia diciptakan dari tanah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya beliau. Itu keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan dari cahaya. Khuliqa min nur. Beliau diciptakan dari cahaya. Nah, jadi seperti itu keagungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang mulia, orang yang paling disayangi oleh Allah, tapi hidupnya menderita. Asya yatiman wa mata 'aziman. Begitu kata ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup sebatang kara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup sebagai orang yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup sebagai orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup sebagai orang yang selalu disiksa. Wa mata 'aziman. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan yang mulia. Hidupnya memang pengembala, tukang dagang keliling, itu pekerjaannya semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau kekeh untuk menyebarkan kebaikan sampai beliau dilempar oleh batu. Begitu perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan dakwah. Akan tetapi meninggalnya kita lihat, mata 'aziman. Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Malaikat pencabut nyawa saja minta izin tatkala mencabut nyawa Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mengizinkan, maka tidak ada pencabutan nyawa pada waktu itu. Akan tetapi Rasulullah SAW mengizinkan. Nah, seperti itu. Sampai malaikat pencabut nyawa pun minta izin kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu zatnya, beliau manusia orang yang mulia. Sangat beruntung umat Islam bisa memiliki Rasulullah SAW sebagai nabi. Ada berapa umat yang berkeinginan supaya mempunyai nabi seperti Rasulullah SAW, tapi nggak bisa. Nabi mereka, orang-orang yang di luar Islam, membawa mereka kepada kebaikan. Tapi tatkala meninggal, udah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Yang beriman baik, yang nggak beriman akan celaka. Akan tetapi Rasulullah SAW, beliau akan menjaga kita dari awal sampai akhir. Beliau yang memberi kita syafaat, beliau yang memberi kita pertolongan tatkala kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hakikat seorang nabi. Dengan apa kita membalasnya? Dengan memperbanyak salawat. Dengan apa kita membalasnya? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan apa kita membalasnya? Dengan melakukan sesuatu yang dicintainya. Apa yang dicintai oleh Rasul? Semua kebaikan yang ada di syariat Islam dicintai oleh Rasul. Apa yang dibenci oleh Rasul? Semua pelanggaran yang dilakukan oleh hamba menyangkut syariat Islam, itu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal, di bulan yang sangat mulia ini. Jadi bukan hanya pada bulan ini saja kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sair syuhur, di semua bulan kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi di bulan ini mari kita perbanyak. Nah, kita harus menggarisbawahi kata perbanyak. Kalau mengatakan perbanyak berarti di bulan yang lain itu banyak juga. Tapi kita di sini perbanyak di bulan ini untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Quran berjalan. Ya karena akhlaknya seperti Quran. Apa yang tertera di Al-Quran seperti itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang ana sampaikan. Ahmad Syukur Anugrah dari negeri Yaman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.